Gabriel. Ibu ambil absen ya. Ya. Andirion Umora. Hadir Ibu. Billy Abdes Intimir. Hadir Ibu. Bergita Ye Hamad. Hadir Ibu. Delvia M. Selau. Hadir Ibu. Erikson Hamad. Hadir Ibu. Francisca Amir. Hadir Ibu. Ferry Deka Ekupi. Hadir Ibu. Ferry Erim Lohan. Hadir Ibu. Oh, Gabriel Jemual yang izin. Henderina Intopiana. Ipon M. Kili-Kili. Hadir Ibu. Julianta Jumaipin. Hadir Ibu. Larissa Rahmetan. Hadir Ibu. Griselda Sintimir. Hadir Ibu. Muter Niru. Hadir Ibu. Enora Imlohan. Hadir Ibu. Maria Rahmetan. Maria Rahmetan. Hadir Ibu. Octavianus Jumaipin. Hadir Ibu. Octavianus Kili-Kili. Hadir Ibu. Tertisina Sintimir. Hadir Ibu. Tabita Wandiombir. Hadir Ibu. Vicky Imlohan. Hadir Ibu. Oke, jadi untuk hari ini hanya satu orang yang tidak hadir. Ya anak-anak, sebelum kita mulai proses pembelajaran di hari ini, minta satu orang maju ke depan lalu dimintakan dalam doa. Siapa yang mau maju ke depan bawa kita dalam doa sebelum kita masuk dalam proses pembelajaran. Ayo silakan. Silakan. Satu orang maju ke depan lalu bawa ke dalam doa. Maju. Semua sikap doa.
untuk itu materi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana manusia itu jatuh ke dalam dosa. Oke, selain peristiwa tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa, kita akan belajar untuk menganalisis peristiwa apa yang terjadi secara teologis yang terjadi lewat kejatuhan manusia dalam dosa ini yang tadi disebutkan. Mengapa sih, ada maksud apa Allah sengaja memberikan Adam dan Hawa di dalam Taman Eden? Sedangkan Allah ini mau tahu, oh ketika beta ciptakan mereka berdua, nanti ujung-ujungnya dulu menghina beta dengan godaan ular. Tapi beta masih mengizinkan dong untuk tinggal dalam Taman Eden. Ada makna teologis yang Allah sembunyikan, yang sengaja diberikan supaya Adam dan Hawa tetap tinggal di Taman Eden. Itu nanti kita belajar selanjutnya. Sekarang Ibu akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Semua bawa kitab toh? Ya, Bu. Ibu bagi dalam 4 kelompok. 4 kelompok, mari kita hitung dulu. Kita hitung mulai dari belakang. 1, 2, koi. 2, 3. 4, ulang. 1, 2. 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Yang satu cari 1, yang dua cari 2, yang tiga cari 3, yang 4 cari 4. Bawa Alkitab masing-masing. Bawa Alkitab masing-masing. 3, 2. Penuh maksud. Bawa Alkitab masing-masing. Masuk ke kelompok, jangan suara. Masuk ke kelompok, jangan bersuara. Ada yang bawa kitab? Ada.
menit deh. 10 sampai 15 menit. Tentang bagaimana manusia itu jatuh ke dalam dosa. Sudah, kelompok ini kenapa saya dulu berdampingan? Nanti waktu dia di sana siapa yang sekretaris? Siapa yang sekretaris? Kenoya. Kenoya tulis. Nanti tulis dia jawaban ya. Yang pertama tokoh-tokoh dalam kitab Kejadian itu Kejadian 3 itu siapa saja yang diceritakan dalam kitab Kejadian itu? Supaya tahu harus baca. Bacakan. Sama-sama saja tokoh yang terlibat dalam peristiwa kejatuhan manusia dalam dosa itu. Baca. Kemudian penyebab sama manusia itu jatuh ke dalam dosa itu apa? Pertanyaan kedua itu. Yang ketiga, manusia itu bikin dosa akibatnya apa? Coba lihat, semua punya mata masing-masing baca. Baca supaya tahu. Sekretaris, silakan tulis. Selesai ini presentasi di depan. Siapa yang sekretaris? Vicky. Siapa yang tulis? Vicky. Sini, siapa ini? Vicky yang tulis. Tulis nama kelompok. Dengar, yang tidak aktif dia punya nilai ada. Yang aktif juga dia punya nilai ada. Anda bekerja dalam kelompok tapi ibu nilai. Ibu nilai secara perorangan. Siapa yang tidak aktif dalam kelompok, siapa tidak sampaikan pendapat, siapa yang tidak bekerja sama-sama, dia punya nilai berbeda dari teman yang aktif. Sudah? Jadi diharapkan semua harus aktif di dalam diskusi. Hanya 3 pertanyaan, 10 sampai 15 menit deh. Ini sudah 3 menit. Ini sudah 3 menit. Sudah? Ini sudah 3 menit. Baca dulu, baca dulu baru jawab pertanyaan. Pertanyaan pertama, siapa saja tokoh-tokoh yang ada itu, orang-orang yang diceritakan itu dalam peristiwa manusia dalam dosa itu? Siapa yang ada dalam yang diceritakan dalam kitab itu tentang manusia dalam dosa itu? Siapa yang bertindak di situ? Siapa saja yang diceritakan dalam kitab itu tentang manusia dalam dosa itu pertanyaan pertama. Tokoh-tokoh dalam kitab Kejadian 3 itu kalian baca itu. Dalam kitab Kejadian itu ada tokoh-tokoh toh? Orang-orang yang di dalam itu siapa-siapa? Itu nanti tulis untuk jawaban nomor 1. Sedangkan yang kedua, penyebab kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kira-kira manusia jatuh dalam dosa itu sebabnya apa? Baca di situ. Kita sonto batu kah? Dia mata celika? Dia waktu tumbuh kah? Lalu dia jatuh dalam dosa atau ke apa? Dia punya penyebab di sini. Baca yang kita Kejadian 1 ayat 21 sampai 24. Tulis ya, yang sudah baca selesai, boleh langsung tulis dia punya jawaban. Sudah? Baru 5 menit. Nomor 2 sudah selesai. Yang terakhir, akibat dari dosa, baca di situ. Kalau bisa, langsung disertai dengan ayat akibat dari dosa itu. Baca. Oh, akibatnya apa? Di ayat berapa? Langsung tulis di situ di jawaban di pinggir. Ibu terdapat dalam ayat ini yang menyatakan bahwa akibat dari dosa adalah begini. Oke. Baru 6 menit. Baru 6 menit.
tinggal 3 menit. Kalau untuk cepat sudah kan? Seberapa nomor? Ini tokoh-tokoh ini kira-kira yang dari kamu baca ada siapa-siapa saja yang dibicarakan di situ. Begini tokoh-tokoh dan terakhir. Siapa-siapa yang dari dibahas di situ tuh dan kejadian itu tulis orang-orangnya. Siapa? Ada Simon kah? Ada Yohanes kah? Ada Petrus kah? Ada Yakobus kah? Tulis tokoh-tokoh yang tadi dibaca dalam kitab Kejadian 3 itu. Kelompok 2 selesai. Kalau untuk nomor 3, akibat manusia jatuh ke dalam dosa itu ada dalam ayat Alkitab. Lampirkan ayat Alkitab di jawaban itu. Misalnya, akibat dari dosa ini dia dapat bunuh. Ada di ayat yang sekian itu. Di kitab Kejadian 3 ayat yang ini. Dia dapat bunuh. Misalnya, tulis ayatnya di samping jawaban itu Kelompok 1 cepat. Siapa yang sekretaris? Oke. Dan yang nomor 1 ini, tokoh-tokoh apa saya ada yang kita ingin tulis? 1 siapa? Simon Petrus, Andreas, Yakobus atau siapa? Silakan Bisa 2 menit. Waktu tinggal 2 menit. Waktu tinggal 2 menit. 2 menit. Atau kalau ada kelompok yang belum paham? Waktu tinggal 2 menit. Waktu tinggal 2 menit. Kelompok 2 sudah? Waktu tinggal 2 menit. Tadi kalau baca baik-baik, semua jawaban ada di kitab itu. Kitab Kejadian 3 ayat 1 sampai 4. Kan sudah? Kelompok 1 yang presentasi duluan bisa kan?
Kejadian 3 itu. Terus yang pertama ini. Sama yang pertama. Iya, itu semua yang ada dalam situ, toko-toko apa yang ada dalam situ semua tulis di sini. Tadi dia bilang iblis, tulis iblis. Sudah selesai kelompok 4. Kelompok 4 selesai. Sudah? Sudah? Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa-siapa saja itu? Perempuan. Iblis perempuan. Siapa lagi yang ada tuh? Baca di sini sampai dia ada tempat ini. Kira-kira siapa yang itu? Baru pertanyaan nomor 1. Nomor 1 paling lama. Oke. Waktu selesai. Kelompok 2, kelompok 3 selesai? Sudah? Kelompok 2 selesai? Kelompok 4? Oke. Kelompok 1 nanti ikut. Dengar. Ibu memberikan kesempatan kepada kelompok 4. Hei, kelompok 4. Itu ada sekretaris maju lalu mau presentasikan apa yang tadi mereka sampaikan. Sudah lewat sekretaris. Siapa yang sekretaris? Ketua kelompok yang sekretaris maju. Kelompok yang lain harap dengar dan perhatikan apa yang disampaikan oleh kelompok F. Oke, tepuk tangan kelompok 4 dulu. Suara kuat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 4. Kami akan mempresentasikan hasil kepada saudara ketua. Dipersilahkan. Ulang. Ayo ulang. Semua belajar ya? Ayo ulang. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kelompok 4. Oke, diam. Perhatikan di depan sini, Esau. Baca suara kuat ya. Pertanyaan yang pertama. Suara kuat, Bor. Yang lain di belakang Esau dan ada di belakang saya. Esau sendiri. Tokoh dalam kejadian, tuliskan siapa saja tokoh yang terlibat dalam apa peran mereka dalam cerita kejatuhan manusia. Adam dan Hawa dan ular. Adam, Hawa, dan ular. Jadi menurut kelompok 4, tokoh-tokoh yang terlibat dalam kitab Kejadian 3 itu ada Adam, Hawa, dan ular. Lanjut. Penyebab kejatuhan manusia di dalam dosa. Jelaskan menurut pemahamanmu mengapa Adam dan Hawa bisa jatuh dalam dosa karena melanggar perjanjian Allah. Oke, lanjut. Akibat dari dosa yang dilakukan Adam dan Hawa. Tuliskan 3 akibat pertama dari dosa menurut kejadian 3. Laki-laki bekerja dengan mencucurkan keringat. 2. Perempuan melahirkan dengan susah payah. 3. Ular merayap dengan perut. Tepuk tangan.
Terima kasih atas kesempatan. Semoga saat dapat memberikan kepada kami kelompok 3. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Tokoh-tokoh dalam kejadian. Tulislah siapa saja tokoh yang terlibat dan apa peran mereka dalam cerita kejatuhan manusia. 1. Allah. 2. Adam. 3. Hawa. 4. Ular. Penyebab kejatuhan manusia ke dalam dosa. Jelaskan menurut pemahamanmu mengapa Adam dan Hawa bisa jatuh. Seri dulu, Seri. Karena mereka memakan buah yang dilarang Allah. Akibat dari dosa yang dilakukan Adam dan Hawa. Tulislah 3 akibat utama dari dosa menurut kejadian. Ular merayap dengan perut, perempuan melahirkan dengan susah payah, laki-laki bekerja sampai dicucurkan kedinginan. Tokoh-tokoh dalam kejadian 3. Tuliskan siapa saja tokoh yang terlibat dan apa peran mereka dalam cerita kejatuhan manusia. 1. Allah. 2. Adam. 3. Hawa. Dan 4. Ular. Penyebab kejatuhan manusia ke dalam dosa. Jelaskan menurut pemahamanmu Kenapa ketawa? manusia jatuh ke dalam dosa. Karena memakan buah yang dilarang oleh Allah. Akibat dari dosa yang dilakukan Adam dan Hawa. Tuliskan 3 akibat utama dari dosa menurut kejadian 3. Terkutuklah engkau, wahai ular, di antara segala binatang di hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalan dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak dengan kesakitan, engkau akan melahirkan anakmu. Firman-Nya kepada laki-laki itu, maka terkejutlah tanah karena engkau, dan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidup. Kelompok 1, silakan. Kelompok 1, silakan. Ketua dengan sekretaris saya. Mari. Mari, Vicky maju. Vicky maju dengan Mary. Maju. Maju, maju. Pegang. Maju. Maju, maju, tanggung jawab. Maju, ayo. Siapa yang tepuk tangan pada juara? Meja itu. Ayo. Oke, ayo nomor 1. Tokoh dalam kejadian 3. Tuliskan siapa saja perempuan yang terlibat dan apa peran mereka dalam cerita kejatuhan manusia. 1. Baca 1. Iblis. 2. Perempuan. 3.
manusia ke dalam dosa. Jelaskan menurut pemahaman mengapa Adam dan Hawa bisa jatuh ke dalam dosa. Tulis ini. Ya astaga. Dari tadi kelompok 1 bikin apa? Ya astaga. Hei, kenapa ketawa? Kelompok 1. Dengar, dan tadi Ibu sampaikan bahwa untuk tugas diskusi ini Ibu punya penilaian ada. Jadi untuk kelompok 1 dinyatakan tidak berhasil, nanti nilainya menyusul. Masa jawab 3 pertanyaan dari kelompok lain, semua bisa kelompok 1 yang bisa? Dari tadi apa yang kamu buat di situ? Eri, dari tadi buat apa di situ? Tidak ada. Tepuk tangan untuk kelompok yang untuk kelompok 1 dia punya nilai diskusinya nanti lihat sendiri. Jawab 3 pertanyaan saya bisa selesai. Oke, perhatian ke depan. Perhatian ke depan. Ini adalah bentuk-bentuk jawaban kelompok 4 kelompok 1. Ini bentuk-bentuk jawaban yang tadi anak-anak sudah sampaikan. Gara-gara apa melihat dari kata punya materi hari ini tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Di depan sini ada gambar. Nomor 1 dia bilang tokoh-tokoh yang terdapat dalam kitab Kejadian 3. Ternyata untuk semua kelompok Kejadian punya pertanyaan di bawah itu. Peran dari setiap tokoh. Betul? Ada di bawah pertanyaan nomor 1 itu tahu? Sebutkan peran dari setiap tokoh. Sekarang kita lihat dulu. Dalam kitab Kejadian 3 ayat 1 sampai 24, tokoh yang pertama dalam kitab itu, dalam kitab Kejadian 3 adalah Allah. Tokoh yang pertama adalah Allah. Yang kedua adalah ular. Ular itu adalah rupa iblis. Yang ketiga adalah Adam. Kemudian Hawa. Untuk pohon ara itu bukan tokoh. Tokoh itu orang. Pohon ara itu benda-benda yang ada dalam Taman Eden. Yang ditanyakan adalah tokoh. Jadi fix bahwa tokoh yang terdapat dalam kitab Kejadian 3 itu ada 4 orang. Yang pertama Adam. Yang kedua yang ketiga yang keempat Adam. Pertanyaan yang kedua, apa yang menjadi penyebab manusia jatuh ke dalam dosa? Dan tadi setiap kelompok menjawab rata-rata karena memakan buah. Kemudian pertanyaan ketiga, akibat manusia jatuh ke dalam dosa. Kalau kelompok 2 dia memberikan jawabannya menurut Alkitab. Sedangkan dari kelompok 4 tadi dia hanya menyampaikan secara rinci. Untuk bagi ular akan meraih dengan perut. Sedangkan untuk laki-laki akan bekerja dengan mencucurkan keringat. Sedangkan untuk yang perempuan akan melahirkan dengan susah. Kelompok 2 memberikan dia punya detail menurut Alkitab. Itu diterapkan dalam ayat berapa itu kelompok 2? Ayat berapa yang terkutuk ular itu dia termasuk tidak dalam ayat berapa? Ayat 19. Kejadian 3 ayat 14. Kalau yang perempuan itu Kejadian 3 ayat berapa? Coba lihat. Ini yang tadi banyak semacam nih terlebih kelompok 1 ini. Yang perempuan Kejadian 3 ayat 16. Kemudian yang laki-laki kitab Kejadian 3 ayat 3 ayat 17. Oke. Sudah? Sekarang semua perhatian ke depan, lalu Ibu ceritakan secara singkat bagaimana proses manusia itu jatuh ke dalam dosa. Tuhan Allah menciptakan manusia ini segambar dan serupa dengan Allah. Satu gambar, satu rupa. Spidol yang ini dia cipta yang satu sama dengan spidol yang ini, itu satu
dua tangan ini. Dia membentuk manusia dari tanah nih. Iya. Dia bentuk sendiri. Bagaimana cara dia bentuk? Dia lihat dia punya rupa, wajah ini. Dia punya tubuh ini sama persis dengan apa yang dia bentuk dari tanah liat itu. Lalu jadilah manusia. Manusia yang pertama adalah Adam. Setelah Taman Eden sudah selesai, Adam sudah hidup dalam Taman Eden. Tuhan Allah melihat bahwa tidak baik kalau Adam hidup sendiri. Maka Tuhan Allah kembali menciptakan Hawa atau manusia perempuan. Hawa artinya ibu dari segala yang hidup. Ulang. Hawa artinya ibu dari segala yang hidup. Harus ingat itu. Tuhan Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam. Dia apa nih? Iri. Tuhan Allah angkat dia, lalu bentuk dia, bentuk jadi manusia perempuan. Yang terakhir setelah manusia, enaknya untuk manusia itu apa? Tuhan Allah hembuskan nafas. Yang tadi ibu bilang itu, kalau ciptaan yang lain Tuhan hanya berfirman, jadilah pohon. Pohon itu jadi mulia, bisa lihat di alam sekitar ini. Jadilah pohon pisang itu jadi. Tetapi kata manusia ini sungguh sangat istimewa. Tuhan Allah menciptakan dengan hidupnya kedua tangan. Sudah jadi ini, jadi dia Tuhan hembuskan nafas hidup. Maka Adam dan Hawa pun ada dan hidup di dalam Taman Eden. Di dalam Taman Eden itu segala sesuatu lengkap. Apa saja yang manusia butuhkan sudah tersedia dalam Taman Eden. Betapa bahagianya Adam dan Hawa itu dalam Taman Eden. Tetapi Tuhan Allah memberikan satu pernyataan untuk Adam dan Hawa, satu larangan kepada mereka berdua bahwa kalian harus bertanggung jawab atas seluruh taman ini. Dan ingat, boleh memakan semua yang ada dalam taman ini, tetapi buah dari pohon yang berada di tengah-tengah taman ini tidak boleh engkau makan. Karena kalau engkau makan, engkau akan mati. Adam dan Hawa mengikuti apa yang Tuhan Allah sampaikan. Yang tadi ibu bilang, Tuhan Allah sudah tahu bahwa nanti iblis datang goda Adam dan Hawa. Lalu datanglah iblis. Iblis itu tidak pernah senang kalau manusia hidup enak. Dia bilang enak saja kamu hidup enak di situ, dapat semua. Mari kita pergi goda. Akhirnya dia menyerupai seekor ular. Ular itu datang lalu goda siapa yang kebuka? Adam. Dia datang goda Hawa. Dia bilang begini, Hawa, tadi sebanyak kita tahu? Hawa, mari pergi lalu makan buah yang tengah-tengah yang Tuhan Allah yang makan itu. Hawa bilang, tidak boleh. Itu buah yang dilarang oleh Tuhan. Karena itu buah tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ini Hawa, ini Adam, ini buah-buah ini. Ular datang kepada dia. Sudah, dia gambar entah? Ini Adam dan Hawa. Ini buah-buah yang paling enak. Kelihatannya paling enak toh? Ini ada ular. Itu iblis menyerupai ular itu. Makan saja. Kalau kau makan, maka kau akan jadi pintar sama dengan Tuhan Allah. Kau jadi berpuasa sama dengan Tuhan Allah. Jadi makan saja. Hawa langsung bilang, apakah betul kalau kita makan nanti kita puasa dengan Allah? Kita puasa ada. Iya. Tuhan Allah hanya ular kembali goda. Ular bilang iya. Kalau saya makan, kalau kau makan nanti kau berpuasa sama dengan Tuhan Allah. Akhirnya Hawa tergoda lalu memakan buah. Setelah dia makan, dia pergi panggil lalu ajak Adam juga untuk makan. Ketika berdua makan buah itu, lalu tiba-tiba mereka menyadari bahwa mereka telah telanjang. Seketika itu Tuhan Allah datang mencari dua. Adam, Hawa, di manakah engkau? Dua lari bersembunyi. Karena berdua sudah malu. Lalu kedua lari sembunyi. Akhirnya Tuhan Allah marah. Tuhan Allah bilang, kenapa kau makan buah yang kita bilang yang makan? Dan dua diusir dari taman
anak yang baru lahir itu dia sudah memiliki dosa? Ya. Bukan dosa yang dia lakukan secara pribadi, tetapi dosa turunan. Dosa dari Adam dan Hawa. Apakah kita semua ini termasuk turunan Adam dan Hawa? Ya. Makanya kita memiliki dosa turunan. Oke. Pertanyaan yang kedua, penyebab apa saja yang membuat sampai manusia itu jatuh ke dalam dosa? Yang pertama tadi apa? Karena ular. Iblis goda melalui ular. Yang kedua, karena manusia itu tidak setia mendengarkan apa yang Allah sampaikan. Betul? Betul. Kalau ketika ular itu goda Hawa, dan Hawa bilang jangan. Tuhan Allah sudah perintahkan beta untuk tidak makan, untuk dia tidak akan makan. Tetapi karena dia punya iman goyang. Akhirnya dia makan buah. Buah ini angkai buah apa ini? Apel. Kayak buah apel anggur. Sudah? Sudah Ibu. Oke. Sekarang Ibu mau kalian masing-masing kembali ke tempat duduk dong. Masing-masing kembali ke tempat duduk. Masing-masing kembali ke tempat duduk. Dan kita akan membuat
Ibadah dosa tadi apa? Ada 3 kali tuh. Iya, silakan apa saja yang kalian tulis itu lalu maju dari depan. Tulis yang di besar. Tulis yang di besar. Silakan. Silakan. Ayo tempel di panah-panah. Ayo yang lain. Yang lain. Iya, tempel di panah-panah. Kalau yang belum silakan habis video lalu tulis. Ayo silakan, sampai sudah ayo silakan. Akibat dari dosa adalah kutukan, kutukan dari Allah, hukuman dari Allah. Kok kertas tak boleh balik saya bodoh. Ini bodoh. Dan kutuklah urat mereka yang berut, ya itu yang akibat dari dosa itu sudah. Yang lain, ayo silakan. Saya selesai. Oke. Ayo ke sini juga. Ayo silakan. Dosa. Hukuman dari Allah. Ular merayap dengan berut. Kutukan dari Allah. Ayo silakan. Dosa yang lain. Ada tiga dosa yang tadi utama toh. Dosa yang lain apa? Yang belum ada. Jadi kembali ke tempat. Ayo silakan. Sudah semua selesai? Semua selesai? Yang berjalan saja. Yang berdekat saja. Semua selesai? Dibagikan ibu punya spidol. Dibagikan ibu spidol. Ya, satu pidato itu. Tempel kuat. Sudah? Siapa yang belum? Siapa yang belum? Lihat cepat. Tempel ya. Di bawah. Di atas siapa? Sudah. Oke. Semua tepuk tangan untuk semua. Sampaikan tentang akibat dari dosa. Hal ini juga kembali ke mempunyai kehidupan sebagai seorang remaja. Ada dosa yang atau sudah lakukan. Secara tidak langsung dosa itu sudah menyakiti hati Tuhan. Oke. Untuk selanjutnya materi ini catatannya nanti ibu sampaikan dulu bagi materi baru sampaikan masing-masing orang tulis sebagai catatan. Dengar, untuk pertemuan selanjutnya ibu punya tugas ada. Tugas. Tapi sebelum masuk ke tugas, ibu mau menjelaskan sedikit tentang yang tadi. Apa makna teologis yang terdapat dalam peristiwa penyatuan manusia ke dalam dosa itu? Tuhan Allah sudah tahu bahwa Adam dan Hawa ini nanti buat dosa. Tapi Tuhan Allah tetap mengizinkan mereka. Jawabannya adalah karena Tuhan Allah menghargai hak Adam dan
supaya mereka bisa mengelola taman. Tetapi kebebasan itu disalahgunakan. Akibatnya mereka jatuh ke dalam dosa. Mereka keluar dari Taman Eden, lalu Adam dan Hawa ada nama siapa? Adam. Adam dan Hawa ada nama siapa? Kain dan Habel. Dia turun sampai dengan kita. Oke. Untuk pertemuan minggu depan, Ibu punya tugas. Tugasnya adalah
Amin. Amin. Haleluya, haleluya.